Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada pagi ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri secara virtual, secara daring, seminar ujian skripsi Saudara Wika Firdaus dengan judul Ekspresi Konversi Agama di Pondok Pesantren. Apa, Wika? Ulul Albab Balirejo. Ulul Albab Balirejo, Yogyakarta. Marilah kita mulai ujian skripsi Saudara Wika pada pagi ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya sebagai ketua sidang mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kehadiran kedua penguji. Yang pertama, Bapak Khairul Zikri, SAG MA Steril sebagai penguji utama, dan yang kedua Ibu Dr. Siti Khadijah Nurul Aula sebagai sekretaris dan juga tim penguji, dan saya sendiri Roni Ismail sebagai pembimbing dan penguji Saudara Wika. Mungkin Anda ingin berdoa dulu 1-2 menit, saya kasih waktu khusus untuk Anda berdoa, silakan. Cukup? Oke, Anda sudah siap, Wika? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Ya, nggak ada penundaan, nggak perlu ditunda. Siap semua? Ya, siap. Ya, oke. Baiklah, selanjutnya kami persilakan Saudara Wika untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dari skripsi Anda. Mungkin nanti mau share screen. Tidak lebih dari 7 menit ya, Wika ya? Karena biar cukup waktu untuk penguji memberi pertanyaan-pertanyaan, karena in detail mereka sudah baca skripsi Anda. Jadi Anda sampaikan saja pokok-pokok pikirannya. Ya, oke. Selain tema tentu, yang pertama masalah penelitiannya apa, yang kedua rumusan masalahnya kayak mana, yang ketiga literatur review, kajian pustaka yang sudah Anda lakukan kayak mana, tujuan kegunaan penelitian nggak usah, yang keempat kerangka teori yang digunakan, yang kelima metode mungkin, dan hasil. Minimal abstrak yang ada di abstrak itu. Persilakan. Saya hostkan dulu. Ya. Nanti kamu kembalikan ke saya ya. Silakan. Ya, baik. Nah. Buka dulu filenya, baru diklik di share screen. File yang akan di ini, mungkin PowerPoint. Ya, bagus. Kok cilik-cilik ya, Kak? Iya, Pak. Nggak bisa. Oke, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wika Fitriana Purwatias dari Prodi Studi Agama-Agama. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh Bapak Ibu. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Ekspresi Konversi Agama Santriwati Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo, Umbul Harjo, Yogyakarta. Dalam skripsi saya ini, bab 1, saya menuliskan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Latar belakang masalah dari skripsi saya adalah pembiasaan yang ada di dalam lingkungan pondok pesantren memiliki keunikan tersendiri dari yang meliputi cara hidup yang dianut, tata nilai yang diterapkan, pandangan hidup, dan kepatuhan terhadap seorang kiai yang ditaati sepenuhnya. Dalam dunia pondok pesantren, santri dididik dan digembleng menjadi muslim yang memiliki kepribadian yang baik, beriman, dan bertakwa kepada Allah, serta berakhlak mulia, sehingga mempengaruhi gaya hidup seorang santri dan gaya hidup yang sebelumnya ketika tidak di pondok pesantren, khususnya pada seorang santriwati. Dari sebab lingkungan dan kebiasaan seorang santriwati dalam mengikuti kegiatan sehari-hari di pondok pesantren Ulul Albab, peneliti mengambil beberapa subjek yang kehidupannya itu
mengalami konversi agama. Indikator yang dilihat dari karakteristik itu sendiri yaitu ketaatan terhadap agama dan perilaku yang ditampilkannya dari kebiasaan, emosional, kontak tradisi agama, sugesti, kemauan yang berkaitan dengan lingkungan pondok pesantren. Jadi peneliti tertarik untuk meneliti secara langsung konversi agama santriwati pondok pesantren Ulul Albab Balirejo, Unggul Harjo, Yogyakarta. Dalam skripsi saya terdapat rumusan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama, apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi agama santriwati Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo. Yang kedua, itu bagaimana proses terjadinya konversi agama pada santriwati Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo. Dan yang ketiga, itu bagaimana ekspresi konversi agama pada santriwati Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo ditinjau dari teori dimensi keagamaan Glock and Stark. Dalam kerangka teori, di sini saya menulis pondok pesantren itu sebagai di gambaran umum. Yang kedua itu konversi agama Zakia Derajat yang terdiri dari definisi, faktor-faktor konversi agama, proses konversi agama, dan tipe konversi agama. Dan yang ketiga itu dimensi keagamaan oleh Glock and Stark yang terdiri atas dimensi keyakinan, dimensi ritual keagamaan, dimensi pengalaman, dimensi keagamaan, dimensi pengetahuan, dan dimensi konsekuensi. Di bab 2, saya menulis gambaran umum Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo yang terdiri dari letak geografis, sejarah berdirinya Pondok Pesantren Ulul Albab, visi misi Pondok Pesantren Ulul Albab, pendidikan keagamaan Pondok Pesantren Ulul Albab, struktur kepengurusan Pondok Pesantren Ulul Albab, fasilitas Pondok Pesantren Ulul Albab, dan tata tertib Pondok Pesantren Ulul Albab. Di bab 3, saya menuliskan faktor-faktor yang mendorong terjadinya konversi agama pada santriwati, yang terdiri dari faktor konflik jiwa, faktor hubungan dengan tradisi agama, faktor ajakan atau sugesti, faktor emosi, faktor adolesen, faktor teologi, dan yang terakhir faktor kemauan. Di bab 4, saya menuliskan proses konversi agama santriwati yang terdiri dari 4 periode, yaitu periode kegelisahan, periode krisis konversi, periode ketenangan, dan periode ekspresi konversi. Di bab kelima, saya menuliskan ekspresi konversi agama santriwati yang terdiri dari dimensi keyakinan, dimensi ritual keagamaan, dimensi eksperensial, dimensi intelektual, dan dimensi konsekuensi. Di bab 6, saya menuliskan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat adalah faktor yang menyebabkan terjadinya konversi agama terhadap santriwati itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kan faktor konflik jiwa, faktor hubungan dengan tradisi agama, faktor ajakan, faktor emosi, faktor adolesen, faktor teologi, dan faktor kemauan. Dan mengalami proses tahapan dari konversi agama itu sendiri, yaitu dalam proses konversi agama yang dirasakan oleh santriwati Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo, yang meliputi periode kegelisahan, periode krisis konversi, periode ketenangan, dan periode masa ekspresi konversi. Sehingga santriwati Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo mengalami perubahan keagamaan ke arah yang lebih baik. Sehingga menimbulkan perbedaan ekspresi dimensi keagamaan sebelum dan sesudah mengalami konversi agama yang meliputi dimensi keyakinan, dimensi ritual keagamaan, dimensi eksperensial, dimensi intelektual, dan dimensi konsekuensi. Lalu boleh minum dulu, bernapas dulu. Ya, sarannya yaitu santriwati yang tinggal di Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo itu hendaknya dapat mempelajari dan memahami lebih banyak lagi ilmu yang diberikan dari pondok pesantren. Guna untuk menambah ilmu tentang agama Islam dan dapat istiqomah dengan konversi agama yang menuju lebih baik seperti sekarang ini. Minum dulu. Ya, baik, Pak. Kamu lagi positif, kok? Enggak? Enggak, Pak, tapi kemarin emang agak drop. Oh iya, enggak usah keluar dulu. Lalu sarannya, dalam penyusunan karya ilmiah ini ada kekurangan-kekurangan yang perlu disempurnakan serta yang bersifat membangun, sehingga para pembaca dapat mengkaji kembali apa saja yang terdapat dalam tulisan ini. Udah berarti ini, kalau saran nggak usah. Ini ya. lampiran-lampirannya apa? Ya, ini lampiran-lampiran di sini ada foto
Pondok Pesantren Ulul Aba beserta kegiatannya. Oh gitu ya. Cukup ya? Ya, Oke. Mohon Wika Anda kembalikan hostnya ke saya. ya. Caranya gimana ya? Klik itu yang ada gambar kamera, ada more toh. Klik nama saya. Kemudian more toh. Make host. Bentar. Nama saya yang diklik. Oh ya, ini Omek Host ya. Sudah? Oke. Ya. Oke, sip. Oke, terima kasih. Ya, minum dulu. Sudah. Minum, karena mau kami tanyain 1 jam. Sediakan Ya. minum. Sudah, Pak. Minum hangat ya, jangan minum dingin. Baik, sebelum kedua penguji Anda akan menguji skripsi Anda ya, bukan menguji Anda. Saya sebagai pembimbing juga akan memberi beberapa pertanyaan pemancing yang nanti mungkin akan diperdalam oleh kedua penguji. Tentu pertama selamat ya, Anda sudah selesai. Dan proyeksinya kami ingin Pak Zikri dan Bu Hadijah dengan Prodi ingin ada yang SA itu terbaik tercepat gitu. Makanya saya konsultasi ke Prodi supaya ini terbaik tercepat. Jadi nggak usah pakai alasan rumah, sudah saya usahakan gitu ya Wika. Ya, Pertanyaan pertama Wika, kamu punya inisiatif yang bagus ya untuk meneliti konversi agama, tetapi tidak sampai di situ. Kamu bilang kalau hanya konversi agama biasa itu penelitian itu, terus kamu pakai judul ekspresi, oke? Nah saya ingin bertanya tentang judul ini, ekspresi konversi agama. Apa argumen akademik Anda melakukan riset ini dari yang sebelumnya konversi agama, kemudian Anda tambahkan tidak hanya meneliti konversi agama, tapi juga ekspresinya seperti apa? Apa argumen akademiknya? ya. Kan dari pengaruh pembiasaan yang ada di pondok pesantren itu terhadap santriwati itu kan mempengaruhi perubahan santri. Jadi lebih baik daripada sebelumnya. Penelitian sebelumnya itu cukup berhenti di faktor-faktor sama prosesnya saja ketika mengalami konversi agama. Nah, saya pengen penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu menambahkan ekspresi konversi agama ditinjau dengan dimensi keagamaannya blok sama stat. Seperti itu. Apakah Anda terpengaruh dengan perspektif psikologi bahwa antara sikap dan perilaku itu berbeda? Betul kan? Sikap dan perilaku dalam psikologi berbeda. Sikap itu yang tersembunyi, orientasi beragama, sikap beragama itu sama, sedangkan perilaku beragama adalah yang empirik, yang bisa diamati, yang bisa diteliti, diamati. Sedangkan sikap itu bisa diteliti juga, tapi melalui wawancara kan, atau melalui angket. Nah, kalau dilihat dari distingsi dalam psikologi antara sikap dan perilaku, mana yang sikap, mana yang perilaku dari judul Anda ini ekspresi konversi agama. Sikapnya yang mana, perilakunya yang mana? Perilakunya yang ekspresi, sikapnya yang konversi. Ansih, konversi hanya sikap. Konversi bisa sikap sama bisa perilaku. Oh, betul. Konversi itu bisa sikap, bisa perilaku, sedangkan ekspresi termasuk perilaku beragama. Ya. Saya ingin ngejar yang pertama tadi. Mana di antara tahapan konversi atau proses konversi yang merupakan sikap dan mana yang perilaku beragama? Gimana Pak? Bisa diulang? Anda masih ingat proses konversi ada berapa tahap? Ada 4. Nah, dari 4 itu mana yang masuk sikap, mana yang masuk perilaku beragama? Yang tahapnya 1 periode kegelisahan, terus yang kedua periode krisis konversi. Krisis. Ya. 3
Yang ketiga itu adalah periode ketenangan. Tenang, damai. Oh, yang keempat Keempat, ekspresi konversi. ekspresi. Jelas ya, ekspresi konversi. Mana yang sifat, mana yang perilaku beragama? Yang kegelisahan itu termasuk sikap. Kalau yang kedua, Yang krisis konversi itu juga termasuk sikap. sikap ya. Terus kalau ketenangan, sikap, ekspresi, perilaku. Perilaku ya. Oke, bagus ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua. Maaf ya Pak Zikri, dua aja. Anda menggunakan, oke. Anda menggunakan dua teori konversi agama Zakia Derajat yang klasik, kemudian teori dimensi keagamaan Glock and Stark ya. Ya. Nah, mohon jelaskan dengan singkat kepada kami, bagaimana sih Anda menerapkan dua teori itu untuk menganalisis data atau informasi di lapangan. Karena skripsi itu bukan kebaruan, bukan novelty, tapi kedalaman ya. Di mana Anda menganalisis data atau informasi tentang konversi agama para santri dan ekspresinya, karena Anda ada ekspresinya, dengan dua teori ini. Bagaimana aplikasi kedua teori ini singkatnya? Ya, yang pertama kan teori konversi agama Zakia Derajat. Dan saya mengaplikasikan dari jawaban wawancara yang saya dapat dari santriwati itu sesuai dengan teorinya, yaitu yang kayak faktor saya tentukan dengan jawaban saya sesuaikan dengan jawaban yang saya dapat dari santriwati. Faktor apa saja yang mempengaruhi mereka. Kemudian? Saya tulis sesuai dengan jawabannya. Terus kalau yang ekspresi konversi agama yang dimensi keberagaman Glock and Stark itu juga saya dapat dari jawaban mereka itu yang sebelum mereka mengalami konversi agama dan sesudah mereka mengalami konversi agama. Oke, bagus ya jawabannya, tapi jawaban yang diharapkan adalah teori Zakia Derajat, misalnya Anda katakan untuk menjawab rumusan masalah 1, 2, dan itu ada di bab 3. Oh iya. Ya, betul kan? Kemudian teorinya Glockstack, siapa nama aslinya Glockstack? Ayo. Nama aslinya Rodney Stark sama Charles Glock. Charles Glock ya, sudah dapat buku aslinya dari saya ya. Ya. Oke, harapannya jawabannya teori yang kedua Anda pakai untuk menjawab rumusan masalah terakhir dan analisisnya saya sajikan di bab berapa? Bab 4. Bab 4. Oke. Baik, cukup dari saya pemanasan dari saya tentang ekspresi konversi. Sebenarnya ingin tanya masalah riset juga tadi, tapi mungkin kebanyakan waktunya nanti akan ditanyakan oleh penguji utama dan penguji kedua. Selanjutnya ujian akan disampaikan oleh guru kita yang terhormat Bapak Khairullah Zikri SAG MA STRL. Dipersilahkan Pak sampai jam 11 sampai jam 12 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ketua Sidang, Saudari Wika, penelitian Anda ini penelitian, saya awali dengan pertanyaan sederhana ya. Penelitian Anda ini penelitian lapangan atau penelitian textbook? Gimana Pak? Penelitian Anda ini itu penelitian lapangan atau penelitian teks? Penelitian lapangan, Pak. Oke, berarti kamu berada di pondok pesantren? Iya. Kamu tinggal di situ? Iya, Pak. Oke. Berapa sampel yang kamu wawancarai? 8 santriwati. Bertemu langsung dengan mereka? Iya Pak, kan kemarin kan saya kan di pondok ini dari semester 1 sampai semester 6 kemarin. Nah, itu ya biasanya saya memang ketemu mereka, tapi kemarin kan memang ada corona ini jadinya pada kebetulan kemarin pas melakukan wawancara itu sedang libur pondoknya karena emang habis ulangan kayak gitu Pak, terus jadinya wawancaranya melalui via video call WhatsApp. Oke.
Kamu tinggal dengan 8 orang ini sejak semester 1 di pondok itu? Ya, Oke, baik. Berarti tidak ada yang diwawancarai secara langsung ketemu di pondok ya? iya enggak, soalnya emang lagi pada pulang. Ya. Berapa jumlah santrinya total? Ada 130. Kenapa cuma 8 yang diwawancarai? Karena itu yang menurut saya itu sudah cukup mempresentasikan dari 130 orang, dan itu emang yang sebelumnya mereka belum pernah mondok gitu, Pak. Ada alasan pemilihan karena mereka belum pernah mondok. Iya, sebelumnya dan baru pertama mondok di situ. Berapa santri? Dari 130 cuma 8. Iya, tapi 130 itu ada santrinya, Pak. Ada santri yang laki-laki, dan judul saya ini kan santriwati begitu. Ya, kalau gitu berapa jumlah total santriwati? Santriwatinya santriwatinya 100. Oke, kalau 10%-nya harusnya minimal 10. Oke, Oh iya. 10% dari sampling. Oke. Apakah yang tidak pernah mondok sebelumnya hanya 8 orang ini? Itu saya kayaknya ya ada Pak yang masih belum pernah sebelumnya gitu. Itu kan yang angkatan baru-baru kan memang belum pada menetap di situ, Pak. Itu kan data terbaru semua santri yang baru daftar baru juga. Oke, baik kalau begitu. Dari 8 itu semuanya belum pernah mondok atau sebelumnya, atau ada yang sudah pernah? Iya, sebelumnya belum pernah mondok, dan mondok itu pertama langsung di Pondok Pesantren Ulul Albab itu. 8 orang yang kamu wawancarai ini? Iya. Semuanya sama? Iya. Oke, kenapa nggak cari varian tambah misalnya yang memang sebelumnya pernah mondok lagi? Kenapa nggak diwawancarai juga? Karena memang sebenarnya yang saya ingin cari tahu itu fokusnya itu ya perbedaannya mereka sebelum mereka di pondok bagaimana, dan setelah mereka di pondok itu bagaimana. Oke. Yang sebelumnya pernah mondok juga sama kan? Bisa dilacak pengalaman mereka. Tinggal di pondok dengan pondok yang berbeda, dengan disiplin yang berbeda, bisa aja kan? Akhirnya juga. Oke. Iya. Walaupun pernah mondok, tapi kalau tinggalnya di luar ketika kuliah, bisa aja juga berubah kan? Iya. Walaupun dia pernah mondok dan mondok lagi, bisa saja pengalaman konversinya juga berbeda. Iya, bisa. Iya. Ya, saya kira kalau saya ya mungkin perlu ada varian pembandingnya dengan melihat bagaimana saya pernah mondok dan mondok lagi, apakah konversinya juga sama. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kamu menyebutnya ini dengan istilah konversi agama atau konversi keagamaan? Konversi agama, Pak. Bedanya apa? Konversi agama kan berubahnya mereka menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Kalau konversi agamaan itu kan nanti dia jadi pindah agama gitu. Mungkin Pak Roni bisa menjelaskan, ada nggak bedanya antara konversi agama dengan konversi keagamaan? Kalau dalam psikologi memang
bukan religious conversion gitu terjemahannya, tapi conversion aja gitu Pak Zikri. Memang ada dua tipe, tipe klasik itu antar agama, yang kontemporer itu riset-riset kontemporer internal agama gitu. Tapi poinnya konversi agama itu atau keagamaan sama saja, itu perubahan dari yang belum ke arah yang lebih baik, baik secara sikap maupun perilaku gitu Pak Zikri. Oke. Saya masih apa ya, puzzle dengan kata-kata konversi agama dan konversi keagamaan. Kalau sifatnya internal, apakah tidak lebih safe kalau menggunakan istilah keagamaan? Karena keagamaan itu kan kata sifat, berarti artinya hanya terkait persoalan internal dia, dan dia menjadi berubah dari sebelum seperti apa menjadi seperti apa. Ya, saya tidak mengikuti bagaimana konteks psikologi agama ya. Kalau saya secara bahasa lebih nyaman menggunakan versi keagamaan untuk kasus internal daripada menggunakan term general versi agama. Nah, double side of meaning-nya juga ada. Konversi agama itu bisa tadi perubahan seseorang dari satu agama memilih ke agama lain. Padahal yang ingin kita bahas itu kan internal gitu, bagaimana seseorang berubah dari kondisi sebelumnya menjadi lebih baik. Mungkin Pak Roni nanti bisa tanya Pak Roni ya, bagaimana, karena yang lebih paham tentang psikologi agama Pak. Oke, perubahan apa saja yang bisa kamu lihat? Ya, dilihat dari dimensi keberagamaannya itu ada ekspresi keyakinan. Mereka bertambah keyakinannya setelah mereka mengetahui ilmu-ilmu baru yang didapat di pondok pesantren Ulul Albab itu. Terus habis itu ada dimensi ritual keagamaannya. Mereka melakukan praktik-praktik keagamaan yang sebelumnya mereka belum pernah lakukan. Lalu setelah di pondok pesantren mereka melakukan praktik-praktik agama tersebut seperti sholat duha, sholat tahajud, puasa sunnah Senin Kamis. Itu mereka sebelumnya tidak pernah melakukan, dan setelah mereka di pondok pesantren ada ilmu yang baru, mereka melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Terus ada juga bagaimana Pak? Putus-putus Pak Zikri. Ada konversi yang sifatnya ritual. Saat kamu wawancara itu lebih. Halo, kedengaran nggak suara saya? Iya. Sekarang udah. Sekarang udah. Harus pindah ini Pak. Pak Roni di kantor loh. Iya Pak, WFO. Begini, terkait dengan konversi yang sifatnya ritual, saya ingin tahu, saat kamu wawancara itu posisinya sedang liburan? Iya. Sudah berapa lama liburnya? Baru kayak gara-gara kalau kemarin habis apa? Ulangan kuliah itu loh, habis kenaikan semester. Berarti mereka udah di rumah berapa lama? Ya baru Pak, baru pulang gitu Pak, baru ada pengumuman libur gitu, terus pada pulang, terus habis itu saya melakukan wawancara. Oke. Sekarang posisi mereka masih di rumah apa sudah balik ke pondok? Mungkin ada yang masih di rumah Pak. Oke. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan kontinuitas konversi ritual mereka. Ketika mereka di rumah, apakah rutinitas yang bisa mereka lakukan di pondok itu masih dilakukan? Menurut dari jawaban mereka ketika saya wawancara, mereka mengatakan setidaknya mereka tidak meninggalkan yang masih sekiranya masih mereka bisa lakukan secara sendiri-sendiri. Biasanya kalau semuanya kayak acara malam Rabu di pondok seperti Sindi Duror itu kan, kalau sendiri kan kayak mereka kurang merasa bisa mengikuti kalau baca sendirian. Jadi kalau yang kayak
acara malam-malam Rabu, malam Jumat itu paling mereka tidak melakukan. Tapi kalau misal kayak sholat sunnah, duha, tahajud, katanya mereka masih melakukannya, Pak. Oke. Menurut mereka ya, tapi kamu nggak punya mekanisme untuk mengontrol itu kan? Kamu Iya, nggak bisa tahu benar apa enggaknya kan? iya. Oke. Kamu jelaskan nggak itu di dalam teks kamu bahwa pada konteks ketika mereka berada di luar pondok, ada ritual-ritual yang tidak bisa dilanjutkan kontinuitas. Kamu jelasin nggak? Belum, Pak. Nah, cantumkan ya, alasannya Iya. kenapa perubahan itu terjadi. Dan itu berefek nggak pada tingkat konversi mereka? Hmm, men kalau menurut saya dari jawaban mereka yang sekiranya masih melakukan yang sebelumnya, sebelum mereka di pondok itu masih nggak pernah melakukan, tapi kan setelah di pondok walaupun sudah di rumah, mereka masih mau melakukan gitu, Pak. Jadinya ya tetap pengaruh untuk konversi agamanya gitu. Iya, ya pertanyaannya how long kan? Kalau pulangnya cuma sebentar, mungkin ya. Tapi kalau pulangnya lama, tidak balik ke pondok, ya bisa saja ada rutinitas yang berubah, ya. Nah itu sebetulnya harus kamu telusuri juga untuk melihat tingkat konversinya itu, ya. Iya. Bisa aja setelah lama di rumah nyaman, terus rutinitas menjadi terganggu atau soalnya saya juga belajar dari anak saya kan, dia di pondok, pulang dari pondok, liburan cukup berapa lama, itu sudah harus diingatkan kalau misalnya dia biasa jam berapa duha, sekarang dia berubah karena dia main HP, dia sibuk, dia lain-lain, dia nonton TV gitu. Kadang-kadang belanda, kadang-kadang nggak sholat. Itu contoh ya. Berarti ada kontinuitas yang terganggu ketika dia tidak berada di setting lokasi pondok. Kalau dia berada di pondok kan teratur, terjadwal, dan semua saling mengingatkan, termasuk ustaz. Nah, ketika berada di luar pondok, bisa saja ada konteks yang berbeda. Apalagi wawancara kamu pada saat mereka di luar pondok. Dan kamu nggak punya mekanisme untuk mengetahui dan mengecek eh, apakah mereka masih melakukan hal tersebut. Jangan-jangan subuh ada yang belandang gitu kan. Jangan, ya manusiawi gitu kan. Karena malamnya melek lama gitu. Beda dengan di pondok, melek jam berapapun kalau tidur subuh pasti dibangunkan gitu kan. Iya. Nah, apakah di rumah sama, apakah orang tuanya yang berkontribusi dan lain sebagainya. Itu harusnya kamu tanyakan. Ketika ada rasa malas misalnya untuk melakukan rutinitas yang ada di pondok, ada nggak mekanisme di mana keluarga di rumah mengingatkan. Itu juga harus kamu ketahui. Sempat nanya nggak itu? Iya sih, Pak, tapi katanya mereka tetap melakukan, jadi ya saya percaya aja gitu. Ya nggak bisa begitu. Harusnya kamu melacak gitu. Pernah ya meskipun pernah nggak sesekali ketinggalan. Terus pada kasus sesekali ketinggalan yang kamu lakukan, pernah nggak keluarga mengingatkan? Itu kan mekanisme bertanya ya. Jadi ada in-depth interview, ada pertanyaan yang cukup mendalam untuk bisa memahami. Ya sama kan kalau maling ditanya, kamu maling nggak? Enggak gitu kan. Pasti jawabnya enggak gitu kan. Ya apakah kita lantas percaya? Dan tentu ada mekanisme kan untuk melihat. Jelas? Ya, jelas, Pak. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya. Ini yang ketiga, yang terakhir, nggak usah lama-lama. Pada kasus ekspresi keberagamaannya, ekspresi seperti apa yang paling dominan? Eh, yang paling dominan itu seperti ya itu tadi ekspresi ke ilmu-ilmu yang sudah didapat di pondok itu memang baru bagi mereka, baru bagi santriwati yang memang baru pertama mondok itu mereka terus kayak langsung menerapkannya itu ke kehidupan sehari-hari itu berbeda dengan mereka sebelum berada di pondok pesantren. Seperti mereka lebih melakukan kegiatan-kegiatan yang sunnah itu tadi, Pak. Hmm. Hanya itu, nggak ada yang lain. Terus sama keyakinan mereka juga sekarang lebih yakin kalau seumpamanya kan dulu mereka kalau merasa kayak ada masalah tertimpa
kayak ada hal-hal yang membuat hati mereka tidak tenang itu setelah sebelumnya mereka merasa kayak kayak nggak tenang gitu loh Pak hatinya. Tapi setelah sekarang, setelah mereka mengalami konversi agama dan mengetahui ilmu-ilmu yang baru dari pondok, itu mereka kayak merasa, oh ini memang lagi kayak gini, maksudnya dibuat kayak gini, percaya aja sama Allah kalau emang ini jalan yang diberikan itu emang yang terbaik, lebih kayak hatinya itu udah lebih tenang gitu Pak katanya. Lebih Ya, percaya. aktualisasinya kayak apa? Ya kayak ketika mereka menghadapi masalah gitu Pak, kayak Nah, sabar. kalau lagi ada masalah, apakah mereka nyaman dengan kondisi di pondok? Kalau lagi ada masalah, aktualisasinya kayak apa? Apakah sabar saja menyelesaikan masalah? Ya tentu 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 kan kalau soalnya mereka sabar kan mereka menjadi lebih tenang untuk menghadapi masalahnya itu. Terus habis itu kalau semuanya dia tidak merasa tenang kan dia nggak nyaman di pondok. Oke. Yang dia lakukan apa untuk memperoleh rasa tenang? Ya dia untuk memperoleh rasa tenang kan udah menenangkan diri sendiri terus mengikuti. Jadinya kan mereka mengikuti kegiatan ngaji terus sholat berjamaah itu kan membuat mereka jadi lupa sama masalah yang mereka hadapi. Jadi mereka ya tetap bisa melakukan kegiatan-kegiatan mereka itu dengan tenang gitu. Ada nggak mekanisme selain itu? Itu kan rutin nih. Selain itu, misalnya ketika dia sedang menghadapan masalah, dia memilih puasa, membaca amalan apa, melakukan ritual apa, supaya ketenangannya tumbuh. Selain yang rutin, ada nggak? Kamu ada nggak? Ada ya membaca Al-Quran terus habis itu bangun untuk sholat tahajud itu Pak. Oke, berapa responden yang bilang seperti itu? Ada benar. Kalau untuk sholat tahajud itu ada 5 Pak. Yang lain melakukan Yang apa? itu tadi kayak Selain yang 5 itu? yang membaca lebih banyak membaca sholawat itu juga ada 1. Terus habis itu ada yang lebih membaca Al-Quran itu berarti ada 2. Oke, kamu sempat kejar nggak ketika mereka lakukan aktivitas-aktivitas itu? Apakah kemudian dia bisa menyelesaikan masalahnya? Gimana Pak? Kamu kejar nggak? Misalnya setelah mereka berhadapan dengan masalah lalu melakukan aktivitas-aktivitas ritual ini, bisa nggak dia kemudian menyelesaikan masalah? Kalau itu saya kurang tahu Pak karena saya tidak menanyakan masalahnya dan setidaknya itu kan memang membuat hati mereka menjadi tenang untuk menghadapi masalah yang sedang mereka lakukan gitu, yang sedang mereka alami. Kenapa saya tanyakan? Karena ini berkaitan dengan dimensi keyakinan. Ketika mereka merasa bahwa dengan kembali kepada sistem yang diajarkan di pondok, dengan melakukan pendekatan-pendekatan ritual, masalahnya bisa terurai, dia menjadi tenang, dan itu semakin memperkuat keyakinannya. Maka kamu harus kejar. Bisa aja yang kemudian berbalik arah kan, ternyata saya udah lakukan banyak hal, pendekatan ritual, pendekatan lain-lain gitu, tapi ternyata masalah saya nggak selesai-selesai. Dia menjadi tidak yakin. Oke, pada dimensi keyakinan misalnya tadi, apa aktualisasinya? Aktualisasinya itu ya mereka menjadi lebih yakin akan agama yang mereka anut dan yakin terhadap Allah itu emang Tuhan yang Maha Esa dan melakukan semua ibadah yang emang harus dilakukan dan menjauhi segala larangan yang Allah larang gitu Pak. Hilang lagi Pak Zikri?
Harus pindah lagi. Zikri. Hilang ya, Pak Zikri ya? Ya, tidak ada jawaban. Oke. Baik, sambil menunggu beliau muncul lagi, karena jam 10 saya ngajar nih, Bu Khadijah. Monggo selanjutnya ujian selanjutnya disampaikan oleh Ibu Siti Khadijah Nurul Aula. Silakan Ibu. Baik. Kedengaran nggak Mbak Wika? Ya, Jelas, kedengeran. jelas. Oke, mohon maaf Jeh, ini tadi masih off cam. Mungkin nanti sambil nunggu Pak Zikri, saya akan menguji sedikit saja. Tadi sudah diuji full oleh Pak Zikri ya. Selamat ya Mbak Wika ya. Ya saya apresiasi. Jadi kalau memang Pak Roni memberikan memberikan Anda sebagai salah satu yang bisa terbaik tercepat, saya sih kalau dari sini dari pemaparan Anda memang banyak hal yang Anda kuasai dari penelitian Anda, itu 1 poin lebih lah menurut saya dibandingkan yang lain ya. Tapi pasti karena ini kan masih proses, pasti ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, beberapa hal yang perlu ditambahi. Tadi catatan dari Pak Roni ada, kemudian catatan dari Pak Zikri juga. Selanjutnya saya hanya akan melanjutkan catatan dari beliau berdua ya, karena memang beliau ini kalau sudah diuji oleh beliau berdua sebenarnya sudah cukup lah. Saya hanya pelengkap lah ya. Tapi ya ada sedikit lah, tapi yang perlu saya berikan masukan. Yang pertama Mbak Wika, saya sangat tertarik ya. Ini satu menurut saya skripsi yang niat begitu ya, yang niat banget begitu, karena Anda juga sudah menulis lumayan tebal. 132 ini biasanya akan sangat jarang di SAA ya, apalagi yang dulu-dulu biasanya 80 mentok di 80 itu sudah dengan lampiran begitu isinya, jadi nggak ada. Ini lampirannya nggak begitu banyak, Anda juga sampai 6 bab itu ya saya menghargai proses Anda lah. Itu apresiasi saya untuk Mbak Wika. Kemudian yang kedua, mungkin Mbak Wika perlu menambahkan di bagian kata pengantar itu ya, ucapan terima kasih saya rasa nggak hanya untuk Bu Dian ya, ini selalu Bu Aida ketinggalan ini Pak Roni. Saya nggak tahu kenapa. Betul, betul. Nanti ditambahkan ya Bu Aida sebagai sekretaris Prodi itu juga perlu diberikan apresiasi karena beliau sudah mengurus proses Anda selama pembelajaran begitu. Jadi nanti ditambahkan. Kemudian terkait penulisan halaman begitu nanti silahkan dilihat di pedoman karena halamannya saya lihat sudah bagus Mbak, tetapi memang ini kesulitan kalau kita mencetak skripsi dalam bentuk soft file ya, karena biasanya satu file itu memang tidak bisa dibentuk atau di 2 jenis model halaman. Nah itu saya maklum sih, tapi nanti kalau dicetak mohon diperbaiki atau dikoreksi seperti halaman di bab pertama. Halaman pertama di bab itu kan biasanya di bawah, tapi nanti halaman selanjutnya akan di atas di kanan begitu. Tetapi memang kalau dibentuk soft file agak susah, makanya saya khusnudzon ini karena soft file mungkin masih seperti ini, nanti yang penting ketika cetak sudah diperbaiki, gitu ya Mbak Wika ya. Kemudian yang terkait catatan kaki, saya ini sudah konsisten, saya lihat konsisten ya, tapi saya coba Mbak Wika nanti cek ulang terkait penulisan halaman itu apakah benar halamannya tanpa titik di depan atau tanpa koma dan titik di akhir di halamannya itu. Nah, tapi kalau konsistensinya sudah bagus, semuanya seperti itu. Nah, yang perlu dilihat kan apakah ini sudah sesuai dengan buku pedoman ataukah belum. Kekonsistenannya sudah bagus, tetapi kesesuaian dengan buku pedoman nanti yang perlu Mbak Wika cek lagi. Kemudian yang kedua, terkait sumber referensi, menurut saya nanti Mbak Wika bisa menambahkan beberapa referensi yang relevan begitu ya. Mungkin sumber data sekunder sih seperti penelitian-penelitian layer kedua terkait tentang psikologi agama, konversi agama dan lain-lain. Karena saya cek ini bagus Mbak, tapi menurut saya referensinya bisa dimaksimalkan biar dianalisisnya jauh lebih banyak. Jadi saya cek baru 2 halaman. Sebenarnya nggak masalah juga ya, karena saya lihat sebenarnya Mbak Wika lumayan deskripsi terkait hasil penelitiannya lumayan bagus. Tetapi kalau ditambah dengan sumber referensi yang relevan, ini jauh lebih kuat begitu tulisan Mbak Wika ya. Itu yang selanjutnya yang terkait teknis penulisan dan juga beberapa hal yang bukan saya masukkan.
Saya tidak tahu memang bukunya Glock and Struck ini kayaknya agak susah dicari ya. Jadi Mbak Wika ini kayaknya nggak mencantumkan buku sumber aslinya. Tapi bukunya Zakiyah Darajat Mbak Wika kutip, jadi saya rasa ya mungkin memang belum ketemu begitulah ya khususnya. Nanti kalau ada ataupun Pak Roni punya, nanti Mbak Wika bisa langsung kontak dengan Pak Roni. Oke, yang penting nanti dikembalikan ya kalau pinjam. Kasihan Pak Roni ini banyak meminjami tapi jarang kembali. Jadi foto. Ini Glow and Struck. Iya, sudah ada aslinya dari saya itu. Nah, tapi Mbak Wika belum cantumkan kalau nggak salah, atau saya cek ya di referensi belum Anda kutip ya. Oh iya. Buku Pak Roni sudah Mbak Wika kutip, tapi buku yang ini malah belum. Saya cek tadi Zakiyah Darajat juga ilmu jiwa sudah dikutip, yang itu belum. Itu kemudian itu teknis saja, saya cek ini tadi sudah bagus, rumusan masalah dengan jawabannya sudah lumayan baik, tetapi yang ingin saya tanyakan mungkin yang pertama seperti ini, sebenarnya apa sih Mbak, tadi sudah ada gambaran ya, tapi mungkin yakinkan kembali kenapa sih kemudian objek Anda ini benar-benar menarik untuk diteliti, kenapa sih harus di pesantren ini begitu, karena kalau kita berbicara tentang pesantren, mungkin pesantren Ulul Albab ini bukan termasuk pesantren yang mainstream atau pesantren yang populer begitu ya di kalangan anak-anak UIN begitu. Kalau kita pakai objeknya kita batasi di UIN. Nah, itu kenapa nggak di Krapia, mungkin yang jauh lebih familiar atau yang lain. Sebenarnya alasan yang kemudian tidak sekedar karena Mbak Wika pernah di sana atau Mbak Wika pernah mondok, apa sih alasan yang benar-benar signifikan kenapa harus lokasinya yang di sana? Apakah ada argumen kalau karena tempatnya di tengah kota bisa jadi pengaruh hal-hal yang sifatnya akan memperbaiki ataupun mengubah tentang konversi keagamaan jauh lebih kompleks dibandingkan daerah-daerah yang pondok pesantrennya berada di mungkin tidak di pelosok tapi tidak di kota bagian pusat gitu. Monggo Mbak Wika mungkin dijawab singkat jelas. Ya kan selain benar Bu. Selain memang saya pernah mondok di sana, memang kan saya juga pertama ya kan teman-teman saya juga banyak yang mondok di Krapyak. Saya juga tahu ceritanya gini. Tapi menurut saya memang yang paling pas itu di Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo itu, karena Pondok Pesantren Ulul Albab Balirejo itu emang rata-rata emang hampir semua santriwati yang di situ itu adalah mahasiswi UN Sunan Kalijaga. Jadi mereka juga emang sebelumnya belum pernah mondok. Jadi memang menurut saya memang di Pondok Pesantren Ulul Albab itu yang pas, karena kalau yang di Krapyak itu rata-rata memang anaknya sudah pernah mondok semua begitu Bu. Di pondok pesantren lain kan bisa jadi juga ada Mbak, mungkin yang dekat dari UIN itu Minhajul Thalibin kalau nggak salah ya, yang selatan nempel sama UIN sebelah timur, itu bisa jadi kan juga bisa representatif. Kenapa harus di itu selain tempat Anda, sekalian jejaring Anda, itu manfaat sih sebenarnya. Tapi kemudian kenapa apakah Anda sudah sempat membandingkan antara pondok-pondok serupa dengan kompleksitas masalah yang sama di sekitar area UIN juga? Kalau jujur kalau yang UIN yang Ibu bilang tadi, saya belum tahu kalau ada pondok di situ Bu. Jadi saya nggak berpikir untuk membandingkan yang di situ, karena saya juga belum tahu kalau di situ ada pondok. Jadi saya tahunya memangnya Pondok Pesantren Ulul Albab itu. Oke. Jadi memang belum sempat tahu ya Mbak ya. Iya. Oke. Nah, kalau belum sempat ya sudah. Nanti kalau kita diskusi kalau nggak tahu kan ya ujung-ujungnya ini. Oke. Yang kedua Mbak, apa bedanya kalau konversi agama ini santriwati dibandingkan santri yang tanpa kata wati begitu ya, atau santri putra begitu? Apa sih yang paling khas, perbedaannya apa? Kalau Anda bukan berandai-andai ya, tapi mungkin Anda juga sudah melakukan riset juga. Jadi kalau subjek penelitiannya itu bukan santriwati tetapi santri, itu ada nggak signifikansinya? Ya mungkin ada Bu, karena kan biasanya kan kalau santriwati itu kan perempuan, jadi biasanya itu kan kalau perempuan itu kan lebih lebih ke bawah perasaannya, lebih pakai menggunakan hati. Jadi emang kalau ditanyain tentang kayak misal kayak merasakan konflik jiwa atau enggak, itu kan biasanya kan kalau perempuan memang kadang-kadang jelas oh iya saya merasakan hati saya tidak tenang, merasakan kegelisahan seperti itu.
Ini berdasarkan asumsi Mbak Wika atau memang ada mungkin dari sumber referensi yang Mbak Wika pernah baca, memang kalau perempuan lebih sensitif, lebih membawa perasaan? Karena bisa jadi hal-hal seperti itu sebenarnya hanya asumsi, sebenarnya hanya asumsi yang dihidupi. Ada nggak dalam literatur yang mungkin Mbak baca itu yang memang ada Bu signifikansi kalau perempuan itu lebih berperasaan, yang laki-laki tidak punya perasaan, bukan tidak punya ya, mungkin perasaannya tidak melankolis perempuan, ada nggak? Iya, pernah baca sih Bu, tapi saya lupa itu baca di mana. Tapi memang kalau yang saya wawancara juga mereka menjawab seperti itu Bu, kayak merasa lebih sering kebawa keperasaan begitu. Berarti memang asumsi itu ternyata juga dibawa oleh subjek penelitian Anda ya? Oke, berarti memang seperti itu. Memang ada perbedaannya, tapi perbedaan yang khas karena hanya perasaan itu. Selain itu apa yang kira-kira nanti akan lebih nampak selain dari perasaan ya? Iya, perilaku sih Bu, kan kalau laki-laki itu gimana ya? Kalau saya lihat di pondok saya itu kan kalau nggak bareng ya Bu ya, tapi kan kalau semuanya kayak jamaah gitu, laki-lakinya itu lebih sedikit. Jadi gimana ya ngelihatnya, kayak bingung gitu kan. Kalau yang perempuan kan jelas ada semua gitu, kalau yang laki-laki lebih sedikit. Jadi saya nggak tahu itu kemana. Jadi kayak buat saya ini mengalami apa enggak perubahan kalau dia di pondok apa sama sebelumnya di pondok gitu. Oke, baik, saya sudah menangkap Mbak Wika. Mungkin ini salah satu hal yang bisa Anda tambahkan ya. Jadi kalau tadi kan yang laki-laki lebih ini jamaahnya, kayaknya itu juga jangan-jangan waktu Mbak Wika saja ngeceknya. Biasanya kan saya juga nggak membela laki-laki, nggak membela perempuan ya. Kadang laki-laki malah lebih full daripada perempuan. Nah, hal-hal itu mungkin perlu dilihat juga dari konteks konversi agamanya. Yang terakhir Mbak, sebenarnya saya juga tertarik, tadi sudah ditanyakan Pak Zikri sedikit ya, jadi konversi agama yang Anda maksud itu tadi kan berubah menjadi pribadi yang lebih baik ya, kurang lebih ya. Oke, ada nggak dalam produk Anda itu kan pemilihannya apakah sudah orang-orang ataupun subjek-subjek yang ada perubahannya, atau di sini juga ada dari 8 sampel Anda ini ternyata ada loh satu yang mungkin tidak ada perubahan atau bahkan ada proses kegagalan begitu? Kalau dari subjek yang saya wawancara ini, mereka semua mengalami perubahan Ibu, menjadi lebih baik. Dilihat dari ekspresi keberagamaan yang mereka jawab dari pertanyaan yang saya berikan. Kalau mengalami kegagalan, mungkin kayaknya sih dari jawabannya itu nggak ada Bu. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak Wika, itu saja. Tapi mungkin tadi masukan dari Pak Zikri benar juga bahwasanya bagaimana dari Anda atau dari narasumber Anda itu juga yang perlu Anda tambahkan atau perlu Anda highlight juga. Baik, itu saja dari saya, Pak Roni. Saya kembalikan ini Pak Zikri sudah join. Pak Zikrinya terlempar lagi. Ampun? Oke. Makasih Bu Hadijah. Kayaknya ini lagi piknik di mana nih Bu Hadijah? Kayak lagi di pantai. Baik. Ada poin penting dari Bu Hadijah ya, Wika. Dan satu poin penting juga dari Pak Zikri yang Anda harus Anda cari ya. Ada yang dari Pak Zikri itu, adakah kemungkinan mereka setelah konversi berbalik arah? Apa istilahnya berbalik arah dalam psikologi agama ini, Wika? Masih ingat? Slide back ya. Ada istilah slide back, apostasi. Bukan, slide back. Dan yang kedua dari Bu Hadijah tentang santriwati versus santri. Oke, sebenarnya kalau Anda hatam baca bukunya Glock and Stark itu, justru dia meneliti dalam buku itu An American Piety ya. Dia menyimpulkan bahwa memang perempuan itu lebih religius dari laki-laki. Dimensinya mana? Dimensi 6 itu loh, Wika. Dimensi 6 itu riset dia di Amerika, latar belakang sosialnya Amerika, bahwa di sana
perempuan lebih religius dari laki-laki. Indikatornya apa? Tapi memang sangat empirik ya. Indikatornya kepergian mereka ke gereja setiap pekan. Itu. Terus hal-hal lain. Anda bacalah, itu ada di pengantar ya. Tapi anyhow, Anda sudah menjawabnya dengan baik ya. Dari kedua penguji ini banyak catatan yang saya catat, harusnya Anda lebih banyak mencatat karena itu yang harus Anda tambahkan. Selanjutnya kami akan mengadakan yudisium, apakah Anda lulus atau tidak lulus, ngulang atau tidak ngulang. Anda keluar dulu sebentar ya. Ya, baik Pak. Bisa di waiting room, tapi saya lupa buatnya. Ya, lift aja ya Pak ya. Ya, lift aja. Oke. Mas Zikri? Keluar masuk. Monggo Bu Adijah. Saya Pak Zikri saya ikut Pak Roni lah. Pak Roni berapa? Kalau ya saya kan pembimbing dan memang bagus anaknya ini ya. Gercep. Saya sampai keteteran, saya banyak tugas di prodi, dia datang terus kan. Memang gercep. Kalau saya A, Bu Dija. Pak Zikri? Kalau saya sih ini jawabannya sudah. Monggo Pak. Saya A95, Mbak. Dan ini Ya. ya udah, menurut saya juga bagus kok. Ininya masnya lumayan bagus, hal-hal yang kurang itu kan normal lah Pak. Sambil jalan. Ya, hanya kalau teknisnya Ketika di PDF-kan itu loh, jadi rusak itu ketika di PDF-kan kan, disatukan itu. Sama footnoting-nya masih belum mengacu ke ini, Pak. Oke. Karena di satu file kan itu loh Pak, untuk di PDF kan. Awalnya kan per bab toh. Nah ketika disatukan itu nggak bisa kembali ke footnote 1. Kalau nggak tahu caranya itu. Saya 95 ya. Saya juga 95 Pak Zikri, 95 juga Pak. Oke. Kita panggil ya. Mau ngajar ya jam 10. Ini harusnya jam 8.50 tadi, saya cancel. Oh iya. Mana Wika? Berapa Pak Zikri? Ya. Pak Zikri sakit ya? Sakit Pak Zikri? Saya Udah sembuh belum? lambungnya bermasalah dan akibatnya tensi saya. Ayo masuk. Segera mau ngajar. Nggak terganggu Pak atau agak ini sulit? Mbak? Aktivitas nggak terganggu kan Pak? Ya mengurangi karena tensi tinggi itu resikonya besar. Oh gitu ya. Baik, Wika sudah masuk ya Pak Zikri. Skor dicabut. Saudari Wika, Anda sudah siap menerima hasilnya? Ya, insya Allah siap. Termasuk revisi ujian ulang? Siap? Gimana, Pak? Termasuk kalau revisi atau ujian ulang? Ya. Siap? Siap. Oke. Anda lihat kamera. Baik, setelah kami mendiskusikan hasil ujian Anda dari aspek pertama skripsi yang Anda tulis, kedua proses jalannya ujian skripsi ini, tim penguji memutuskan bahwa Anda lulus di ujian skripsi ini dengan nilai 95 atau A. Apakah Anda menerima hasil ini atau ingin ujian ulang untuk dapat nilai 100? Ini Pak, nerima ini aja. Terima nilai aja ya. 95, berapa lah? Kan karena 95, 96. 95, berapa? Oke, kalau Anda menerima berarti tidak ada ujian ulang ya. Selanjutnya Anda dipersilakan untuk berkonsultasi dengan Bapak Zikri tadi, masukannya, dan juga dengan Bu Khadijah. Dengan saya sudah selesai ya Wika ya urusannya. Urusan selanjutnya adalah penambahan masukan-masukan dari kedua penguji ini. Tentu Anda harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga berterima kasih kepada kedua penguji ini yang sudah memberikan nilai yang ya berdasarkan kinerja objektif Anda sih sebenarnya, tapi itu adalah nilai revisi ya.
Kalau sudah revisi dan sudah yudisium. Malah hilang. Oke, menerima ya Wika ya? Ya, menerima, Oke. Pak. Kalau sudah Anda perbaiki, Anda yudisium, Anda berhak menyandang gelar di belakang nama Anda, Wika Fitriana Firdausi SAG, Sarjana Wani. Agama. Bu Adija, tepuk tangan buat Anda. Dan Anda tentu berhak melanjutkan studi di jenjang S2 ya, Magister Wika. Anda punya potensi itu, Anda pintar, Anda gercep. Di SAA S2 sini, Sekprodinya Pak Zikri, silakan Anda daftar untuk ketemu dengan nanti ketemu lagi dengan beliau ya. Anda berhak untuk itu. Nah, saya sebagai pribadi sebagai pembimbing mengucapkan selamat atas capaian ini. Sampaikan sekarang boleh Anda bawa-bawa keluarga, sampaikan ke keluarga Anda bahwa Anda sudah lulus. Katanya sudah ditunggu di rumah ini Bu Dija sama Bu Zikri, mungkin sudah ada tanggal pernikahan atau apa. Amin. Dan sebagai pembimbing juga saya mohon maaf atas banyak kekurangannya ya Wika ya. Selama proses pembimbing ini Anda memang gercep, bagus, suruh perbaiki ini, besoknya datang lagi, suruh perbaiki ini, besoknya datang lagi, sampai saya didatangi terus oleh Anda. Terima kasih sekali lagi Bapak Khairul Zikri sama Esteril dan Ibu Siti Khadijah Nurul Aula atas masukan-masukannya, atas ujiannya, atas nilainya juga. Marilah kita tutup bersama-sama ujian skripsi Saudara Wika Fitriana dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.